Ya, shalom. Shalom. Ya, bicara tentang akhir zaman, mungkin banyak dari saudara yang pernah ikut seminar atau pernah datang atau pernah dengar tentang akhir zaman. Dan banyak orang begitu dengan akhir zaman, mereka takut. Saya bilang, enggak, ini sesuatu yang tidak menakutkan. Kenapa? Now the end begin. Jadi apa sih yang sekarang kita tunggu? Kalau kita udah lihat akhir zaman, udah tinggal selangkah lagi. Are you ready for what comes next? Apakah kita siap apa yang akan segera datang? Nah, itulah penanda. Di 1 Korintus 15 dibilang begini, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, kita semua akan diubah. Nanti ada sangkakala ditiup dan orang mati akan bangkit. Yang lucu, dalam bahasa Inggrisnya 1 Korintus 15 ini, dalam terjemahan yang tertua dalam bahasa Inggris, yaitu King James. Jadi King James itu terjemahan Alkitab bahasa Inggris tertua. Di dalam bahasa Inggris, cuma King James ditulis begini, in a moment, in the twinkling of an eye, dalam sekedip sekejap mata, at the last trump. Saya juga bingung ini apakah beneran. Tapi yang lucunya di Alkitab betul, at the last trump. Dan kebetulan tadi nama presidennya loh, Tuhan kan bisa aja kasih sign. Makanya dibilang, buat apa ada kata Trump? Dan apa ini terjemahan Trump itu ada? Trump itu apa? Singkatan dari trumpet gitu. Ya kenapa nggak ditulis aja at the last trumpet gitu? Tapi kenapa di King James dibilang at the last trump? Terus kalimat berikutnya, for the trumpet shall sound. At the last trump, for the trumpet shall sound. Jadi sepertinya ini ada clue sedikit gitu dari surga. Kapan itu sang trumpet akan ditiup? Kapan sangkakala akan ditiup? At the last trump. Dan kita nggak tahu sebelumnya. Tapi kalau saya lihat sekarang, wah, ini kayak udah dibukakan semua. Dan tentang akhir zaman kan dibilang gitu. Pada akhir zaman semuanya akan mulai dibuka. Sepertinya, kok bisa kebenaran presidennya namanya Trump? Itu kan bisa aja namanya presiden apa Donald apa gitu, kenapa bisa Trump gitu. Dan apa yang terjadi tadi? Sebab pada waktu tanda diberi di 1 Tesalonika 4, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, apa yang terjadi? Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nanti begitu sangkakala ditiup, orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus bagaimana dengan kita yang masih hidup? Sesudah itu kita yang masih tinggal, yang masih hidup, akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang bangkit tadi, orang mati bangkit, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kita akan ketemu dengan Tuhan di angkasa. Dia datang, pengangkatan cuma sampai di awan. Setelah itu, demikianlah kita akan berapa lama? Bacanya gini, selama-lama-lama-lamanya. Kenapa namanya panjang selama-lamanya? Jadi demikianlah kita akan selama-lama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wah, ini kabar baik. Ini kabar baik. Sekali kita diangkat ketemu dengan Tuhan di awan, selama-lamanya kita bersama dengan Dia. Dan inilah Tuhan akan datang, tapi sampai di awan-awan. Ketika sangkakala ditiup, dan kita akan diubah dalam sekejap mata dalam tubuh kemuliaan yang seterbang. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit waktu sangkakala ditiup. Ketemu dengan Tuhan di awan-awan. Garis akhir dari kita. Sekali kita ketemu dengan Tuhan di awan-awan, selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan. Dan selesai. Itulah. Dan langit seperti terbuka.
jubah putih. Inilah waktu yang kita tunggu. Apa yang kita tunggu hidup kita sekarang ini? Inilah. Kita akan bertemu dengan kekasih kita Yesus. Dan Wahyu sudah berkata, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Berapa banyak? Saya kasih garis bawah situ. Tidak dapat terhitung banyaknya. Berarti banyak nggak? Karena Tuhan bilang gini, rambut di kepalamu pun aku bisa hitung. Kita bisa ngitung rambut kita? Meskipun saya cuma sedikit, nggak bisa hitung juga. Tapi Tuhan bilang rambut di kepalamu pun aku bisa hitung. Tapi Alkitab pakai di sini kalimat tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa. Berarti seluruh dunia nih. Bahasa beda, sukunya beda, bangsanya beda apa? Tiba-tiba berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Pakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kenapa pakai jubah putih? Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Note itu. Apa yang bikin putih? Darah anak domba. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun ke mata air kehidupan. Tuhan adalah gembalaku yang menuntun aku ke air yang tenang. Jadi kenapa putih? Nah itulah sebab. Oleh darah anak domba. Terus dari berbagai suku. Ini ada orang Arab, orang bule nih, ini orang apa itu semua. Mereka pegang daun palem, pakai baju putih semua. Ini ada Pak Lukas di sini kelihatan. Ada Pak Charles di depan. Pak Charles di depan dan kita semua juga ada di sini. Amin. Tiba-tiba dalam sekejap mata semua segala bangsa, suku, kaum dan bahasa berdiri di hadapan perkara. Apa itu? Itulah kenapa. Tiba-tiba semua bisa ada gitu. Kenapa ada Avenger di sini? Lanjut aja atau mau break? Lanjut dulu kan? Nggak usah break karena ya udah malam. Dan dunia juga tahu hal itu akan terjadi. Saya, kalau saudara nonton film di Avenger, saya mau tanya dulu, berapa banyak saudara nonton di Avenger? Kalau nggak ada, nggak ngerti ya udah. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Malam-malamnya saya juga nonton, nggak apa-apa. Film Avenger salah satu film paling laku sepanjang sejarah. Dan dia pintar karena dia masuk ini kepada semua umur. Mulai dari anak kecil sampai orang paling tua mereka nonton di Avenger. Dan kalau saudara tahu film Avenger yang terakhir ini ceritanya, saya begitu lihat ini cerita akhir zaman ini. Kenapa semua digambarkan? Jadi sebelum itu terjadi mereka gambarin itu dulu. Sedikit aja ceritanya ya. Jadi kan di situ ada penjahatnya siapa nih? Thanos kan? Thanos ngapain? Dia kumpulin yang namanya Infinity Stone. Inilah Infinity Stone. Dan apa Infinity Stone? Itu ada 6, dia bilang. 6 tadi angka manusia. 6 angka manusia. Dan dia kumpulin itu Infinity Stone ini adalah space, tentang ruang dan waktu, soul, jiwa, power, kuasa, time, waktu, tuh, reality sama mind. Dia kumpulin semua itu. Saya bilang gini, harusnya, dan ini semua kekal. Sebetulnya yang punya ini di dalam kekekalan itu hanyalah Allah Bapa. Betul? Itulah simbol. Dan Thanos kumpulin itu. Dan tujuan Thanos kumpulin itu cuma satu. Kenapa? Kalau itu udah kekumpul, dia akan jentikin jari. Dan ketika jentikin jari, apa yang terjadi? Sebagian orang akan hilang. Kenapa? Karena dia bilang gini, dunia ini udah tambah penuh. Lama-lama orang udah gak nyaman hidup di dunia. Lama-lama ini dunia akan berantakan dan hancur dan semua. Makanya film dibuka aja dengan ini, Thanos lagi nyerang dan kemudian dia bilang apa? This is the day of salvation. Ini waktu keselamatan. Coba kalau saudara nonton ini. Jadi dia menganggap bahwa yang dia lakukan itu adalah sangat baik untuk menyelamatkan. Dan dia kumpulin Infinity Stone itu. Kekuatan yang cuma punya Allah Bapa sebetulnya. Dan ketika dia jentikin, kenapa? Supaya sebagian orang nanti akan hilang. Jadi yang tinggal itu mereka hidup dalam kenyamanan. Dan di akhir dari filmnya, ini kira-kira tiba-tiba apa?
Ini penggambaran rapture. Saya bilang, waduh, gila ini. Dia kasih gambaran. Tiba-tiba pada hilang. Spider-Man ini hilang. Ini hilang. Itu hilang. Kenapa? Karena Thanos sudah nyentuhin jari. Dia udah kumpulin semua Infinity Stone. Tujuannya apa? Tujuannya ketika pengangkatan betul-betul terjadi, orang akan ingat film ini. Dan mereka akan mulai berpikir begini, oh, yang hilang itu berarti kalau kita nggak hilang, kita beruntung. Karena waktu ditanya di Thanos itu, siapa yang hilang katanya? By random. Gak ada yang tahu. Itu random aja. Tapi kalau kamu nggak hilang, kamu beruntung bahwa kamu nggak hilang. Dan ketika nanti pengangkatan terjadi, orang akan mulai bilang begini, untung orang tuh leungitnya, kunaon Pak Lukas leungit eta. Lumayan ya imah jam orang ya. Eta mobil ditinggalkan. Untung teu leungitnya. Saudara lihat ke semua lagi dibalik sama ini. Mereka jadi pikirannya lagi putar. Kalau saudara nonton Ant-Man, ini lagi masih main ya. Kenapa ini jadi semua pada nonton Ant-Man? Di akhirnya nggak beda jauh dengan ini. Tunggu sampai semua udah tulisan selesai, masih ada lagi sedikit, itu juga mereka sama hilang. Kenapa? Karena semua ini dibikin oleh Marvel Comics. Sebentar lagi akan keluar lagi film Captain Marvel. Mungkin ujungnya akan begitu juga. Sampai apa? Nanti satu kali dia akan bikin lagi filmnya untuk jawaban atas semua yang maksudin hilang itu. Karena tadi kan di film terakhirnya kan, orang cuma bingung, kenapa hilang? Tahu. Tapi di Ant-Man juga begitu, kenapa hilang? Saya bilang gila ya. Jadi memang udah akhir zaman dan iblis benar. Dia persiapin semua mindset orang-orang. Begitu hilang, justru mereka merasa bahwa kita nggak hilang untung. Yang hilang itu kesian deh hilang. Padahal kan kebalik. Gitu. Ada kebalik. Nah, hilang-hilang itu, itulah yang disebut dengan rapture. Rapture itu dari bahasa Yunani harpazo, dan kemudian diterjemahin ke bahasa Latin rapere, akhirnya jadi rapture bahasa Inggrisnya. Itu artinya taken by force atau seized caught up by force. Itu dibawa dengan paksa. Suka atau nggak suka, itulah pengangkatan. Jadi itu tiba-tiba diangkat, kayak yang tadi. Spider-Man suka nggak suka tiba-tiba hilang. Oh, kenapa hilang kan ini? Itu mereka menggambarin itu. Nah, dan siapa yang diangkat? Sekarang ini bagian yang terakhir. Siapa yang diangkat? Kenapa kita diangkat? Karena Yesus adalah mempelai. Dan dia janji bahwa dia bilang begini sebelum dia naik ke surga. Aku akan pergi ke surga. Aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Dan aku akan datang lagi menjemput kamu. Dan bawa ke tempatku berada. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kisah pengangkatan sebetulnya adalah kisah cinta. Sebetulnya itu kisah cinta. Dari mempelai kita Yesus dan kita gerejanya itu adalah mempelai wanitanya yang lagi tunggu dijemput. Nah, tapi kenapa sekarang justru orang jadi takut? Gara-gara ada perumpamaan tentang 10 anak darah. Dan perumpamaan dari 10 anak darah ini yang diterjemahkan tidak tepat. Sekali lagi, namanya perumpamaan. Perumpamaan itu berarti kan umpama. Kalau umpama itu kan berarti bukan betul-betul. Ini umpama, berarti mesti diterjemahin. Umpamanya ini. Nah, apa itu umpama? Nah, ceritanya 10 anak darah itu singkatnya adalah begini aja. Ada 10 anak darah, 10 gadis gitu. Kemudian mereka nunggu mempelai itu datang. Dan mereka sama-sama bawa pelita. Kemudian mereka sama-sama juga ketiduran. Dan setelah ketiduran, dibilang mempelai datang. Dan yang 5 yang disebut bijaksana, mereka bawa cadangan minyak. Yang bodoh nggak bawa. Akhirnya yang bodoh minta kepada yang bijaksana, minta dong. Yang bijaksana bilang gini, kalau saya kasih ke kamu ini cuma sedikit, nanti buat saya nggak cukup, buat kamu juga nggak cukup. Udah kamu beli aja ke warung katanya. Dan yang 5 bodoh ini, akhirnya mereka beli ke warung. Dan ketika mereka beli ke warung, akhirnya mempelai datang. Dan waktu mempelai datang, akhirnya ketinggalanlah mereka yang bodoh itu. Nah, cerita perumpamaannya adalah begitu. Pertanyaan saya adalah begini sekarang. Apakah 10 anak darah ini adalah mempelai Kristus? Perumpamaan kan? Apakah 10 anak darah ini adalah mempelai Kristus?
selama ini gereja, saya sendiri, bilang yang lain, saya juga berpikir begitu dan saya menerjemahkan begitu. Tapi setelah Tuhan bukakan, sepertinya sangat tidak logis. Yang tidak logis adalah di mana? Sekarang gini, kalau 10 anak darah ini adalah mempelai, dan mereka menunggu mempelai pria untuk datang, kemudian ketika mempelai pria datang, berarti mempelai pria akan menikah dengan 10 orang. Amin? Itu namanya poligami. Lu pikir aja tuh. Kalau 10 anak darah ini adalah 10 mempelai, mempelai pria datang terus menikah sama siapa? 10 orang. Itu mah poligami namanya. Berarti 10 anak darah ini apakah mereka mempelai? Oh bukan. Dengar lagi sekarang begini. Cerita tentang perumpamaan ini hanya ada di Injil Matius. Kalau saudara sekolah Alkitab, saudara akan tahu kenapa Injil kok ada 4 ya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Buat apa? Kan sama aja ceritanya tentang Yesus kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ternyata Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis dan ditujukan kepada orang yang berbeda. Sebetulnya Matius ditujukan kepada orang Yahudi, Markus ditujukan kepada orang Yunani, kalau nggak salah. Lukas ditujukan kepada orang Roma, Yohanes ditujukan kepada orang Greek, Yunani atau apa ya, Latin atau apalah gitu loh, pokoknya ada lah. Jadi masing-masing ini ditujukan kepada orang yang berbeda. Matius sendiri ditujukan kepada orang Yahudi. Jadi banyak perumpamaan-perumpamaan yang hanya ada di situ dan tidak ada di Injil yang lain. Kenapa? Karena ini ditujukan kepada orang Yahudi. Karena waktu Yesus cerita perumpamaan tentang begini, pertanyaan saya, yang dengar ada nggak orang Jawa, orang Sunda? Gak ada, semua orang Yahudi. Yang dengar Yesus semua panggil Rabi, guru. Yang panggil guru siapa? Orang Yahudi semua. Waktu Yesus khotbah. Jadi waktu dia khotbah, ini semua audiens orang Yahudi. Dan itu hanya ada dicatat di Injil Matius. Dan siapa sih yang dibilang sebagai anak darah? Buat mereka tuh dengan gampang mereka langsung menangkap. Mereka langsung bilang gini, mana enak ngomongin urang ya, kita ngomongin urang. Kenapa? Orang Yahudi mereka tahu persis tentang perjanjian lama. Dan di perjanjian lama, Alkitab menjelaskan Alkitab. Di perjanjian lama, siapa yang dibilang anak darah? Aku akan membangun kau kembali sehingga kau dibangun, hai anak darah Israel. Kembalilah hai anak darah Israel. Telah rebah tidak bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Berarti anak darah di situ adalah Israel. Itu. Nah, selama ini kita terjemahkan itu adalah gereja, bukan Israel. Padahal itu cuma ada di Injil Matius. Dan dari situlah akhirnya pengajaran eskatologi bingung jadinya semua. Dari situlah berita akhir zaman jadi berita yang menakutkan. Karena apa? Ada yang bodoh, ada yang di situ, dan dari situ nanti berkembang lagi. Kenapa? Dari penterjemahan parable aja itu udah salah gitu. Akhirnya jadi salahnya jadi tambah panjang. Nanti terjemahkan minyak lambang Roh Kudus, ini lambang ini lambang ini. Dari awalnya aja udah nggak benar. Menurut saya dari penterjemahan awalnya. Kalau 10 orang ini mempelai, masa Yesus married sama 10 orang? Tapi waktu mereka bilang ada 10 anak darah, oh mereka orang Yahudi yang begitu dengar Yesus langsung, ngomongkan orang, dengerin. Ya, bukan ngomongin tentang kita, ngomongin tentang gereja. 10 anak darah itu. Pertanyaannya sekarang, justru mempelai ada di mana? Mempelai ada di dalam dong. Sekarang lucu lagi nih, waktu saudara mau menikah, yang wanita terutama nungguin yang laki-laki mau jemput, nunggunya di dalam rumah apa di luar rumah? Nunggu di luar rumah sampai kesarean. Itu cerita udah nggak nyambung semua. Nunggu di luar rumah sampai ketiduran, terus lucunya apa? Nggak bisa masuk, ketinggalan. Sekarang waktu saudara dijemput, yang wanita ini waktu mau menikah dijemput, bisa nggak saudara ketinggalan? Saya jemput istri saya, begitu balik lagi nggak jadi. Kenapa? Ketinggalan. Pikir aja dong, saya datang untuk menjemput terus ketinggalan. Dan
dari sini jadi menakutkan semua. Betul, karena ada ketinggalan. Padahal mempelai ada di mana? Mempelai ada di dalam. Dan lihat sekarang, saya mau jelaskan lebih banyak. Karena Tesalonika 4 bicara pengangkatan. Ini Tesalonika 5 ayat berikutnya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Saya ulang lagi coba. Yang di atas Paulus lagi bicara generalnya. Kedatangan Tuhan adalah seperti pencuri. Terus dibilang, tetapi kamu saudara-saudara. Siapa itu saudara-saudara? My brother. Kita saudara seiman. Jadi seperti Paulus nih, saya lagi ngomong ke saudara. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tapi buat kita saudara-saudara, kedatangan Tuhan buat kita tidak seperti pencuri. Kenapa? Karena kamu semua adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Jadi Tuhan datang bukan seperti pencuri. Cirinya seperti pencuri adalah satu, tidak diharapkan untuk datang. Betul nggak? Ada saudara berharap pencuri datang? Kedua, dia datang tiba-tiba. Kan nggak ada pencuri yang melakukan dulu ya. Nanti malam jam 2 saya mau datang ya. Tolong itu kulkas TV disiapin di depannya biar gampang diangkut. Gak ada yang begitu. Jadi buat orang dunia, kedatangan Tuhan tidak diharapkan. Dan ada satu kerugian kalau Tuhan bisa datang. Kalau pencuri datang rugi kan? Tapi buat kita anak-anak terang, kedatangan buat Tuhan buat kita nggak kayak pencuri. Karena dia datang seperti mempelai yang datang jemput kita. Sesuatu yang memang diharapkan. Itu yang Paulus lagi bilang. Dan ayat-ayat berikutnya di bawahnya bilang, karena Tuhan tidak menetapkan kita. Lihat, kita itu berarti termasuk Paulus juga. Pakai kata ganti orang ketiga. Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi kita ditetapkan untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati bagi kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia berapa lama? Selama-lamanya tadi kan. Jadi bukan satu yang menakutkan. Berita diangkat dibilang ini, itu adalah buat orang Yahudi. Jadi Tuhan lagi ngomong apa sepertinya? Dia bilang begini, nanti di akhir zaman aku akan datang jemput gerejaku. Sebagian dari kamu sampai hari ini tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kamu akan ditinggal. Tapi sebagian lagi yang percaya, itulah Messianic Jews. Orang Yahudi yang percaya Yesus Mesias akan ikut di dalam pengangkatan. Karena 10 anak darah adalah melambangkan Israel. Itulah ceritanya. Gak ada urusan sama gereja. Gereja yang ada adalah satu kepastian dari janji Tuhan. Dijemput. Itulah. Makanya the church is the bride of Christ. Gereja ini adalah mempelainya. Dan lihat lagi yang Wahyu bilang, bahkan luar biasa, kuat sekali. Dibilang begini, the bride has made herself ready. Dari Wahyu 19. Mempelainya sudah siap sedia. Kenapa bisa siap sedia? Ayatnya bilang begini, Wahyu 19 ayat 7. Sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba. Dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Sudah. Kepadanya, kenapa udah siap? Telah dianugerahkan kain linen yang halus. Dia udah pakai kain linen. Dari mana? Dianugerahkan. Telah. Untuk dikenakannya. Bersih dan bercahaya. Kain linen yang halus adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kain linen halus itu apa? Perbuatan benar dari orang kudus. Bahasa Indonesia menerjemahkannya teknis. Akhirnya orang mulai berpikir lagi. Tadi dibilang kita mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Harus berbuat kudus. Padahal ayat di atasnya dibilang mempelainya sudah mempersiapkan diri karena telah dianugerahkan. Kalau dianugerahkan berarti diusahakan, apa diterima aja? Diterima aja. Telah dianugerahkan. Kain linen. Kain linen itu apa kain linen? Itu perbuatan orang kudus.
Nah, diajarkannya banyak jadi begini. Berarti kain linen itu kita harus berusaha berbuat kudus. Padahal dengan jelas Alkitab bilang segala kesalehan kita di hadapan Tuhan adalah seperti kain kotor. Bahkan maaf, itu seperti bahasa aslinya itu dibilang seperti kain pembalut. Berarti apa? Tempel yang baru, setelah itu kotor lagi, diganti lagi, ditambah lagi, diganti lagi. Semua kesalahan kita cuma bisa nambal kayak pembalut. Kotor lagi, tambah lagi, gagal, tambah lagi. Semua kesalahan kita seperti kain kotor. Sedangkan untuk menikah harus pakai kain linen. Dan ternyata kain linen itu tadi dibilang putih karena apa? Darah anak domba. Makanya sudah dianugerahkan kepada kita. Jadi kita sudah katanya mempersiapkan diri, mempelainya. Makanya dibilang di Wahyu 19 sebetulnya terjemahannya begini. And to her was granted, ya, dikasihi, that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of sin. Itu adalah kebenaran dari orang kudus. Kebenaran dari mana? Kebenaran orang kudus dari siapa? Dianugerahkan dari Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara darah anak domba. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Makanya dibilang orang Kristen itu cloth and garment itu symbolize the righteousness that the Christian possess because of the blood of Christ. Dari mana kita dapat? Segala kesalahan kita kayak kotor. Silakan usaha, nggak bisa. Dari mana? Kesalahan kita, kebenaran kita dari Kristus. Lewat apa? Percaya oleh darah. Dan darah anak domba itu yang menyucikan semua dosa kita. Itulah makanya kita siap. Roma makanya 3 ayat 24, 25 bilang begini. Kristus Yesus telah ditentukan Tuhan menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Inilah yang dia kasih buat kita. Dia benar dan dia membenarkan ketika kita percaya lewat darahnya, bukan diusahakan. Makanya dari buku ini bagus sekali dari Judah Smith. Our righteousness doesn't depend on our present performance. Kebenaran kita itu tidak ditentukan dari performa kita sekarang, but on Jesus finished performance. Tapi pada apa yang dia sudah lakukan di kayu salib. Makanya righteousness is not something that we achieve and offer to God. Kebenaran itu bukan sesuatu yang kita usahakan dan kemudian kita kasih ke Tuhan. Itu kayak pembalut kata Tuhan. Nanti bersih, ganti lagi kalau kotor gitu. Tapi katanya, it is what he has achieved. Tapi apa yang dia sudah raih, and now freely offer to us as a gift. Dan sekarang dia udah raih, dia kasih kepada kita gratis. Cuma karena iman katanya, cuma karena percaya. This is the message of the gospel. Inilah kabar baik baru. Inilah kabar baik. Jadi berita akhir zaman, berita kabar baik. Satu kepastian. Makanya the church is the bride of Christ. Gereja itu adalah mempelai Kristus, making herself ready by putting on the righteous deed provided by her bridegroom. Kita pakai semua kebenaran kita yang sudah disediakan, kebenaran yang sudah disediakan oleh mempelai kita. Tadi dibilang kain linen Tuhan yang kasih. Itulah kebenaran melalui darahnya. Makanya karena apa? Karena Kristus begitu mengasihi gerejanya. Bahkan dia sudah menyerahkan darahnya bagi kita. Amin. Makanya Tuhan bilang, well done daughter. Kamu, ayo tinggal datang. Kamu percaya Yesus, kamu tinggal datang. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga yang memberikan Yesus anaknya. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Titik saja. Dan kalau dibahas lagi, ada satu sesi sebetulnya yang di skip lah, lewat. Nanti nggak usah diminta lagi. Kalau waktu saya pelajari tentang ini, the ancient Jewish wedding itu ternyata a revelation on the rapture. Ini kan seperti cerita mempelai Yesus untuk jemput mempelainya. Saya udah 25 kali ke Israel, saya bilang tadi, dan saya banyak pelajari tentang Israel juga. Dan itu tata cara mereka pernikahannya, ternyata itu Yesus menggenapi semua. Dan itu bisa dilihat mulai dari step by stepnya. Ternyata sama semua. Gak ada yang namanya ketakutan. Itu semua kabar baik dan luar biasa. Tuh,
kalau dibahas itu. Kenapa? Karena itu sepertinya sebuah bridal covenant, perjanjian pernikahan, bridal covenant. Kristus sebagai mempelai, dia begitu mengasihi gereja, nggak akan ketinggalan. Betul. 1 Korintus jelas bilang, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pakai kata telah. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya lebih lagi, telah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kalau ngerti tentang tadi pernikahan, bridal covenant, di sana mempelai itu dibeli dan harganya lunas dibayar. Dan Yesus bayarnya pakai apa? Darahnya. Itulah covenant, perjanjian darah. Gak ada yang bisa broken the covenant. Tuh, udah dibeli, cuman belum dia bawa, itu aja. Udah ditebus, udah lunas dibayar. Sama kayak kita beli barang. Kita beli barang di Carrefour, beli apa misalnya, beli kulkas gede. Kita naik motor, nggak bisa dibawa kan? Nanti ya saya ambil ya. Kira-kira 1 kali kita akan balik lagi nggak ambil tuh kulkas? Ya pasti dia ambil dong. Padahal kenapa? Udah dibayar. Apalagi Yesus bayar pakai darah. Dia bayar pakai darah. Terus setelah itu, aduh tinggalin lagi. Sakit tuh. Makanya, dan lihat ini satu lagi yang kuat. Yohanes 10 ayat 2. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan yang bagus lagi, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Ini kata Yesus, ayat ke-29. Ternyata Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Di bridal covenant dijelaskan, itu semua ternyata inisiatif dari Bapa untuk sebuah pernikahan di orang Yahudi. Jadi mempelai itu diberi oleh Bapa. Jadi Yesus tadi bilang kan, mereka, Yesus, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat yang sebelumnya tadi dibilang, tidak ada seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan kunya Yesus. Ayat berikutnya bilang, dari tangan Bapa. Bapa yang kasih ke tanganku. Tapi gak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa juga. Aku dan Bapa adalah satu. Saya dapat penggambaran berarti kayak begini kita. Kenapa kita bisa ada di tangan Yesus? Bapa yang kasih kepada kita. Tapi ternyata Bapa gak lepasin juga. Dan ayatnya bilang, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Begitu kuatnya keselamatan yang Tuhan kasih bagi kita. Itulah jaminan keselamatan. Gak ada yang bisa rebut. Ayat yang terakhir tentang ini. Makanya saya tutup dengan ini. Kita menerima kesaksian manusia. Saudara boleh dengar manusia bersaksi, silakan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kesaksian Tuhan lebih kuat. Orang boleh ngomong apapun lah, pendeta siapapun boleh ngomong apapun. Saudara boleh dengar apapun kesaksian orang yang pergi ke surga, pergi ke neraka, pergi kemana, boleh, boleh. Tapi asal tahu kesaksian Tuhan lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Bapa tentang anaknya, tentang Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Inilah kesaksian itu. Titik 2. Mau tahu? Udah pulang aja. Apa kesaksian yang Bapa saksikan? Begitu kuat. Katanya kesaksian Tuhan lebih kuat. Inilah kesaksian itu. Titik 2. Kesaksian yang Tuhan ngomong, dengar baik-baik. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Itu cukup. Saudara boleh dengar siapapun. Saya percaya kesaksian Tuhan. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Sudah. Hidup itu ada di dalam anaknya. Dan ayat berikutnya, ayat ke-12 dibilang, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Simpel aja.
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Kenapa? Kenapa semuanya ditulis? Supaya kamu yang percaya kepada nama Yesus tahu. Jadi kalau saudara belum tahu, hari ini saya mau kasih tahu. Jangan bilang lagi nggak tahu. Bapak udah bersaksi. Supaya yang percaya Yesus tahu. Tahu apa? Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Karena hidup kekal telah diberikan. Jadi siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kita sudah peroleh itu hidup kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kalau keselamatan aja gak pasti, kenapa kita bisa berani ikut Yesus? Kenapa kita berani ikut Yesus? Karena siapa yang percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup kekal, selesai. Nanti dia akan datang lagi untuk jemput kita. Dia sedang sediakan, kita mempelai. Begitu kuat. Siapa punya Yesus, punya hidup kekal. Siapa tidak punya Yesus, tidak punya hidup kekal katanya. Christ in me, the hope of glory. Kristus dalam kita, pengharapan kita lihat kemuliaan. Dialah hidup kekal ini. Yesus adalah hidup kekal. Sekarang kalau punya Yesus, kemudian gak dapat hidup kekal lagi, aneh. Jadi kalau dia gak dapat hidup kekal, pertanyaannya mungkin belum punya Yesus, itu aja sih. Jadi pertanyaan saya begini sekarang, sebelum tutup. Apakah semua orang di gereja pasti diangkat? Tidak. Apakah semua orang yang percaya Yesus pasti diangkat? Ya. Saudara nangkep? Saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah semua orang Kristen pasti diangkat? Tidak. Belum tentu. Apakah semua orang yang percaya Yesus adalah Tuhan pasti diangkat? Ya. Itu jawabannya. Pasti. Gak ada lagi yang namanya takut. Kenapa? Surga itu bukan dunia rumah kita. Itulah yang Tuhan janji. Dia pergi ke surga menyediakan tempat katanya. Dan kita bukan warga negara dunia ini. Aku telah memberikan firman kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Tuhan bilang tadi, aku udah beli kamu. Kalau kamu dibeli dari Carrefour, sekarang kamu udah bukan milik Carrefour. Satu kali aku akan datang, aku jemput kamu. Kenapa? Aku udah beli pakai darah. Masa ketinggalan? Dan jelas karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Sekarang kamu bukan warga Carrefour lagi. Kenapa? Udah dibeli warga rumah saya. Seperti begitu. Tuhan warga surga, dia udah beli kita. Sekarang kita warga surga. Tapi dari situ kita ngapain sekarang? Dari situ kita juga nantikan kapan Tuhan Yesus Kristus datang lagi sebagai juru selamat. Kapan dia datang jemput? Kita udah bukan lagi bagian dari dunia ini. Kita adalah bagian dari surga. Makanya ini ayat yang bawahnya tadi, karena kewargaan kita ada dalam surga, dari situ kita menantikan Tuhan sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, yang fana, yang sementara, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kalau saya bicara ini, waduh, ini pengharapan luar biasa. Saya tanya saudara, pakai tubuh yang fana ini capek nggak sih? Tiap hari ada yang harus makan obat. Kenapa? Darah tinggi, kolesterol, asam urat, itu gula dan macam-macam. Pengharapannya apa? Ketika dalam sekejap mata Tuhan akan mengubah tubuh kita. Kenapa? Surga itu kekal. Bisa nggak kita pakai tubuh ini? Jangankan pakai tubuh ini 100 tahun, memang sepewat kia kan? Maaf ibu-ibu, saya bilang makanya sebagus apa kosmetik yang ibu pakai, tiap tahun ibu tambah pewat. Maaf karena memang kita tubuhnya mana? Tapi pengharapan kita begitu. Pengangkatan itu apa? Dalam sekejap mata kamu akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Makanya waktu pengangkatan dulu sering joke sama teman, ulah gemuk-gemuk, kunaon eta ke malaikat ngangkat tiluan gitu kuat. 3 orang angkat gak kuat. Tapi waktu saya ngerti, loh kenapa perlu malaikat? Lihat waktu Yesus naik ke surga, apakah ada malaikat yang angkatnya? Enggak. Kenapa dia bisa terbang sendiri? Karena dia sudah ada dalam tubuh kemuliaan. Makanya kenapa dalam sekejap mata waktu sangkakala ditiup tadi katanya, kamu akan diubah tubuh kamu itu dalam sekejap mata. Itulah yang kita tunggu. Kita pakai tubuh kemuliaan bisa terbang sendiri. Iron Man kalah. Superman bisa terbang sendiri. Nggak perlu malaikat 3 ngangkat. Jadi inilah pengharapan dan diubah dan kita ketemu dengan Kristus di awan-awan dalam pengangkatan. Inilah pengharapan. Gak ada ketakutan urusan akhir zaman lah, ditinggal lah, inilah itulah. Ini eskatologi sesuatu yang paling pengharapan di dunia ini. Betul. Itu kabar baik yang Yesus kasih tahu buat gereja. Ya, ini adalah kabar baik.
Dalam sekejap mata kita akan diubah. Tapi di film ini dikasih slow motion. Kenapa? Kalau sekejap mata gue film kayak karena diubah ada. Di sini dikasih slow motion, diubah tubuhnya dalam tubuh kemuliaan bisa terbang dan pakai pakaian putih katanya karena linen halus, terang, mengkilat katanya, bercahaya. Itu yang Alkitab bilang. Dan begitu bercahayanya waktu kita keluar dari bumi, ketemu dengan Tuhan di awan-awan, itu terang. Dan berapa banyak yang diangkat? Tidak terhitung banyaknya. Kita bilang. Janji dia akan bawa kita ketemu di awan-awan. Kamu bukan bagian dunia. Aku sudah menyiapkan surga bagimu, yang jalannya semua dari emas, semua dindingnya dari batu permata, pintunya dari mutiara. Dan kita akan ketemu kekasih kita. Inilah pengharapan kita, kisah cinta kita. Makanya Yesus adalah kasih. Inilah kisah cinta. Dan inilah waktu yang kita tunggu, bertemu dengan kekasih kita dalam perjamuan kawin anak-anak. Dan Yesus pun kita tunggu waktunya. Dan Yesus pun sedang tunggu waktunya. Kapan dia akan datang menjemput kita? Saya katakan tidak lama lagi. Amin. Ini pengharapan kita. Berita akhir zaman, berita yang luar biasa. Mempelai kita akan segera datang untuk menjemput kita. Amin. Sampai bertemu di awan-awan. Amin. Ini kisah luar biasa. Makanya Billy Graham. Billy Graham, dia meninggal tahun ini. Dia umur 100 tahun kurang beberapa bulan aja. Dan salah satu quote yang terkenal dia bilang, "My home is in heaven. I'm just traveling through this world." Rumah saya itu di surga. Di dunia itu kita lagi apa? Traveling. Sekarang kalau traveling, apa tugas kita sih? Satu, kasih tahu tentang ada rumah kita yang bagus. Loh iya dong, saya pergi. Makanya orang bilang kan gini, kalau kamu bisa pergi ke luar negeri, cobalah kamu jadi duta Indonesia yang baik. Makanya kenapa ada kedutaan di sana? Untuk apa? Kasih tahu sesuatu yang baik. Kedua, bagaimana sifat orang traveling? Orang traveling sifatnya cuma satu. Misalnya gini ya, saya pergi kemana? Nanti minggu saya ke Makassar. Cuma satu yang saya pikir, makan naonnya. Gitu. Kemana ya? Mau lihat apa ya? Mau apa ya? Di dunia itu apa? Jadi dunia ini sebetulnya cuma sementara. Kita itu lagi traveling. Dan kemudian selama traveling, Tuhan bilang apa? Beritakanlah Injil. Apa Injil tadi? Kabar baik. Kabar baiknya apa? Tahu nggak? Ada rumah yang lebih bagus daripada ini. Ada rumah yang lebih bagus daripada dunia. Di mana? Di rumah gua di surga. Mau nggak ikut? Caranya? Nih, begini caranya. Kita lagi traveling, itulah. Jadi di dunia ini, kau usah terlalu pusing. Kalau saudara traveling tuh ya, apa pusing nggak? Saya ke Jakarta aja, saya nggak pusing. Terserah itu kali mau ditutupin apa enggak kan? Kenapa? Saya orang Bandung, bukan orang Jakarta. Bodoh amat mau ditutupin jaring juga mau bau-bau. Kenapa? Bukan rumah gua di situ. Saya lagi traveling. Kalau ke Jakarta lagi mikirnya paling apa? Makan apa ya? Gitu aja. Kita di dunia lagi traveling, nggak usah terlalu pusing dengan dunia. Pengharapan kita satu kali kita akan pulang surga. Betul, itulah rumah kita yang sungguhnya. Tapi selama traveling ada satu janji yang luar biasa. Satu tuh dengan ini dan ketahui
Kalau nggak tahu, saudara saya kasih tahu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi selama kita travel ini, Tuhan bilang apa? I am present tense with you always, selalu, even unto the end of the world. Sampai ujung dunia, sampai kiamat, sampai akhir zaman. Nggak usah takut. Luar biasa Tuhan. Dia janji tuh. Makanya kamu gak usah takut tuh. Dan Yesus bilang apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Gak ada yang perlu ditakutin selama kita hidup di dunia. Makanya temanya firman. Akhir zaman firman. Tuhan janji gak akan biarin, gak akan tinggalin. Kalaupun ada apa-apa, satu kali kita akan pulang ke rumah Bapa kita di surga. Jangan takut, for I am with you. Jadi, saya percaya akhir zaman sudah dekat. Yesus adalah satu-satunya jalan, dan itu adalah satu kepastian, jaminan keselamatan di dalam Kristus. Makanya itulah kenapa kita ikut Yesus. Itu aja. Dan saya percaya we are the final generation. Kita adalah generasi yang terakhir. Amin. Saudara diberkati. Amin. Pengen akhir zaman tambah lama apa tambah cepat? Oh, tetap saya pengen lama. Kenapa? Ya kan nggak bangun sih iman saja. Saya bilang rumahmu di surga jauh lebih luar biasa. Saudara pergi ke situ nggak akan saudara ingat-ingat lagi. Tapi lucunya itu disuruh pulang duluan nggak ada yang mau juga. Makanya saya bilang udah kita pulang rame-rame aja ya. Pulang rame-rame. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran yang kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah setiap kebenaran ini akan memerdekakan hidup kami Tuhan. Ya, fokus kami adalah Kristus, Sang Mempelai kami yang sudah membayar kami dengan darah, sudah menebus kami dengan hidup-Mu. Dan kami percaya Kau akan datang lagi untuk menjemput kami. Satu kepastian yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, waktunya akan tiba. Karena itu kami berkata, datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Itulah pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Biar firman hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia. Kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau tidak pernah membiarkan kami. Dan Kau akan selalu ada bersama dengan kami sampai akhir zaman. Sampai Kau menjemput kami dan membawa kami ke rumah yang sesungguhnya di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.